1 sholat, 2 puasa, 3 taat suami, 4 jaga aurat. Cuman 4 pertanyaan di akhirat nanti. Saya cuman pengen mewakili malaikat nanya dulu lah. Bu, udah sholat 5 waktu? Sholat. Ramadan puasa? Sama suami taat? Jangan ragu-ragu jawabnya ya. Taat. Auratnya dijaga? Kehormatan dijaga? Tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya? Ibu-ibu dijamin masuk surga dari pintu mana surga mana saja yang dia mau masuk. Allahumma amin. Wanita tuh gampang masuk surga, tinggal taat suami. Pengen masuk neraka gampang juga, tak ajarin Bu. Kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau ibu-ibu pengen cepat masuk surganya, ada lagi caranya Bu. Ibu-ibu pandai melayani suami, apalagi malam Jumat, jreng jeng, teng teng teng, munaroh kata lakinya, Bang Ocit pulang, prepet, kode tuh. Kata anaknya, apa sih bapak ini? Padahal kode. Ibu-ibu nyambung, langsung tinggalkan TV, masuk kamar, dandan yang cantik, bedak sekotak habis nggak apa-apa, pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kuku, pakai lipstik yang merah menyala. Ini ibu-ibu ini sering kebalik Pak. Ibu-ibu ini pengajian pakai bedak semua kan, kondangan pakai lipstik semua, ke pasar pakai minyak wangi, ketiban tidur sama lakinya bau balsem, campur autan lagi ya. Payah ibu-ibu mah. Dandan yang cantik Bu, begitu suami masuk kamar. Ini pelajaran agama juga loh. Pakai bajunya lekton, kalau kata orang Jawa singkele eketokan, you can see. Pakai celana pendek. Ingat, langsung praktek ya, langsung praktek. Nanti di rumah begini, saya geser dikit gak apa-apa, langsung praktek. Kalau suami masuk kamar, tangan di dada begini Bu. Ingat loh. Kalau nggak ingat nonton di YouTube nanti ya. Tangan di dada, kaki kanan majuin ke depan, kaki kiri sejajar dengan badan, diangkat tumitnya, nah bikin, dagunya diangkat, matanya melotot, persis Meriam Bellina. Keren. Kata ibu saya, nggak boleh makan harta anak yatim. Berarti Pak, jandanya juga disantun ge. Nih Pak Haji Edi Yusuf lah yang punya kewajiban. Cuman ingat, kalau nyantun janda Pak Kades, nggak boleh sendirian berangkatnya, harus ditemenin Bu Kades. Bu Kades mana Bu Kades? Oh nggak hadir, harus ditemenin sama Bu Kades, harus. Bahaya, apalagi jandanya janda rondo kempling, kata orang Jawa, rondo anyaran, janda muda. Masih harum-harumnya. Bulan pertama Pak Kades datang nyantun, kata si janda, makasih Pak Kades, memang Pak Kades baik sekali. 1. Bulan kedua datang lagi, terima kasih Pak Kades, cuman Bapak yang perhatian sama kami. Iya. Bulan ketiga datang lagi, terima kasih Pak Kades, coba anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Nah, dia jadi. Makanya Allah, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Makanya harus dikawanin, nggak boleh sendirian yang kayak gitu. Tapi penting Bapak Ibu, karena begini, rata-rata wanita kalau menjanda aslinya nggak pengen kawin lagi, ya Pak ya. Karena perempuan itu nggak kayak laki Pak. Kalau laki-laki ini kebutuhannya seksual. Makanya laki-laki udah umur 80 tahun saja masih pengen kawin lagi. Ada kakek-kakek di kampung ibu saya di Batu Raja, umurnya 80, unggang kalau orang Ogan nyebutnya itu. Si nenek meninggal, istrinya belum nyampe 40 hari si kakek demam menggigil, pakai suara lagi demamnya. Ada nggak sih orang demam begitu suaranya? Merintih. Sama anak dideketin, Mbak nak pecel, enggak, katanya nggak mau.
Bak nak bakso enggak mau. Bak nak sate enggak mau. Bak nak kawin lagi, gitu. Langsung sehat Pak, itulah laki-laki. Kalau perempuan bertahan nggak kawin lagi, karena apa? Perempuan bukan itu kebutuhannya, bukan. Apalagi dia sudah mikirin anak. Ya kalau suaminya sayang sama anak, nggak apa-apa dia menjanda. Cuman Pak, kalau perempuan nggak bisa makan, beras nggak punya, nggak ada yang nyantuni, terpaksa dia Bapak Ibu, terpaksa untuk menikah lagi. Makanya jangan samakan laki-laki sama perempuan, beda. Apalagi perempuan Indonesia ini lebih betah menjanda. Jangan kira bapak-bapak istri itu menjanda terlalu cinta sama suami, belum tentu. Ada janda suaminya mati, nggak kawin-kawin dia. Semua orang ngelamar ditolak. Ketimbang ditanya ngapa Bu, terlalu cinta sama suaminya. Bukan Ustaz, kapok ngapa? Kapok dapatnya kayak gitu lagi. Oh ternyata Pak, janda-janda yang nggak mau kawin lagi itu trauma ternyata. Takut dapat kayak lakinya lagi, repot ngurus ya Pak ya. Makanya bapak-bapak ini jangan bikin trauma istri lah sebetulnya. Balik lagi Bapak Ibu, umur 8 tahun Nabi kita ditinggal ibundanya, ditinggal kakeknya wafat meninggal dunia, Abdul Muthalib. Umur 25 tahun Nabi kita menikah. Ini bujang ting-ting, usia selawe, nikah sama janda umur 40. Subhanallah, geger. Itu zaman Arab jahiliyah loh Pak. Orang Arab bujang tidak pernah menikahi janda, makanya geger. Jangankan Arab jahiliyah Pak, Bu, zaman sekarang nih modern udahan, anak bebas milih, jajak anaknya umur selawe tahun, ganteng, gagah, pinter. Pulang ke rumah nuntut orang tua, nikahkan saya sama janda umur 40. Ibunya nangis, bapaknya ngasah golok. Nggak pulang upah sunatan itu tuh. Nggak terima kita. Tapi Nabi tidak, karena beliau memuliakan kaum wanita. Beliau menikah sama janda Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Yang kerennya itu Pak, dibawa ke depan Ka'bah, megang batu Hajar Aswad. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Ilmu buat bapak-bapak, boleh kawin lagi bapak-bapak, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya, nggak mati-mati. Makanya apa, kalau cari bini jangan lebih muda, cari yang lebih tua. Maksudnya biar cepat mati. Begitu cari bini yang lebih tua ditungguin, kok nggak mati-mati ya. Kapan matinya roh satu ini? Malah lakinya yang mati duluan. Nggak jadi poligami. Itu Nabi. Dan Nabi buktikan Khadijah tidak pernah dimadu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Ini sunnah Nabi loh Pak. Setelah itu Nabi menduda 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Nabi menduda 3 tahun. Nikah lagi sama istri kedua namanya Saudah. Nenek umur 60. Makanya bapak-bapak yang pengen kawin lagi cari nenek-nenek umur 60. Ibarat mobil mogok itu. Udah mau copot onderdilnya nggak kuat. Itu Nabi kita. Kadang-kadang bapak ini belagak sih Bu ya, ngomongin poligami sunnah Nabi, niru Nabi betul nggak sanggup nggak? Nah baru Nabi diperintah Allah menikahi Sayyidah Aisyah. Itu atas perintah Allah. Tujuannya apa? Nanti kalau Nabi wafat di usia 63, Aisyah masih 17 tahun. Tugas Aisyah apa? Menceramahkan, mendakwahkan, menyampaikan sunnah Nabi dalam urusan rumah tangga. Ya urusan rumah tangga gak mungkin sahabat ngintip. Kayak mana urusan Nabi dalam kamar diintip, nggak bisa dong.
Dari mana dapat ceritanya? Dari Aisyah. Makanya Bapak Ibu, banyak betul hadis yang kita dapat dari Aisyah. Jadi Aisyah itu alimah, ulama perempuan di kalangan sahabat Nabi. Jadi dakwah dari beliau, adab rumah tangga dari beliau, adab dalam kamar dari Aisyah, semua dijelaskan. Itulah gunanya menikahi Aisyah. Dan Aisyah ditakdirkan tidak punya keturunan. Jadi jangan dituduh mandul, itu takdir Allah, agar tujuannya fokus beliau kepada mengingat sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga. Nah, yang ingin saya sampaikan, cara Nabi memuliakan istri. Nabi itu sangat memuliakan istri. Makanya Nabi kalau manggil istrinya, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu putih kemerahan. Bahasa kitanya pink, merah jambu. Pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai hitam. Sadis bapak-bapak tuh. Kadang-kadang ibu-ibu tuh demen banget dipanggil kemerah-merahan, pengen kan sekali-kali dirayu suami. Pakai baju serba merah pink, kerudung pink, bajunya pink, kaos kaki pink, androknya pink, sendalnya pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut gigi lagi aja. Pengen dipanggil kemerah-merahan, begitu lewat depan lakinya, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih. Jadi ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Makanya ada hadis yang saya demen banget ini. Akbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran orang beriman bertakwa bukan jubahnya, walaupun udeng-udengnya jedut pelapon, walaupun janggutnya sampai udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, belum tentu bertakwa, belum tentu beriman. Ukuran orang takwa, ukuran orang beriman akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen tahu orang hebat, kalau pengen tahu orang baik, lihat cara dia memperlakukan istrinya. Bapak-bapak ini sayang nggak sih sama ibu-ibu? Sayang. Baik nggak Bu? Hebat Pak, hebat ibu-ibu. Padahal jawabnya sambil ngenes itu. Baik, sayang. Ini istri solehah, nggak mau ngebuka aib suami. Padahal kadang-kadang makan hati ya Bu ya. Punya suami hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Ada ya Pak, yang ngempet sakit sampai sedemikian rupa itu ada. Tapi tidak apa-apa, itu suaminya, ayah dari anak-anaknya. Dia bertahan sedemikian rupa. Makanya ibu-ibu ini hebat. Makanya hari ini saya mau saran sama bapak-bapak, ya buat saya juga lah. Saran buat bapak-bapak, yuk kita baik-baik sama istri. Kalau saya ramah sama bapak ibu wajar, saya penceramah Pak. Penceramah nggak ramah, nggak diundang orang. Ustadz Parman sumpah, judes, marah-marah, bengak-bengok, males. Parman jangan diundang lagi, sumpah orangnya, nggak enak. Anggota dewan nggak ramah, jangan dipilih. Pedagang nggak ramah, bangkrut, males orang belinya. Tapi kalau suami ramah dengan istri luar biasa. Cara di Sukadana manggil istri apa? Mama. Mama aja lah ya. Emak enggak enak lah. Mama, ada apa Papa? Iya. Sini Mama. Ada apa Papa? Bapak-bapak, rogoh kantong kanan. Ambil duit banting 15 juta. Jeger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat bayar listrik,
beli beras, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, cukup papa. Malah bersisa kayaknya. Ya kalau bersisa, sisanya ambil sama mama. Alhamdulillah baik suami. Istri dengan riang gembira bawa 15 juta ke dapur. Kata suami, nanti dulu mama, masih kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jereger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Karena sudah capek masak, capek nyuci, capek ngurusin anak, melayan suami. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Bu, sampai judut plafon mimpinya. Tapi jangan biarkan istri bermimpi ya pak. Ya kalau nggak mampu segitu, yang penting jangan pelit ya bu ya. Perempuan itu paling sebel, paling jengkel sama suami yang pelit dan suka mengungkit-ngungkit. Iya pak ya. Cocok. Tepuk tangan. Rasain loh bapak-bapak. Kita goreng bapak-bapak nih. Udah pelit ngungkit aja kerjaannya ya bu ya. Ingat kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin ge. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Betul? Tepuk tangan lagi. Waduh, bapak-bapak kena dah. Ya harus begitu dong. Suami terbaik itu yang sayang sama istrinya. Contoh Nabi. Baik, saya lanjut lagi nih. Nanti ibu-ibu yang kita goreng pak, nanti lebih. Jangan sekarang. Bapak-bapak dulu lah, ngalah kita laki-laki nih pak. Umur 40 tahun Nabi kita resmi mengemban tugas risalah. Makanya pemimpin paling muda ini umur 40, itu pemimpin paling muda. Bukan nggak boleh yang di bawah itu jadi pemimpin pak, kurang bagus. Cuman pemimpin paling bagus 56 sampai 63, itu paling bagus. 53, 56, 63 itu paling bagus. Matang, ketuaan tidak, terutama presiden ya. Presiden sebaiknya jangan di bawah itu, jangan kemudahan, dah bagus. Pinter iya bapak ibu, tapi nggak bijak. Coba kita punya Pak Kades, karena Pak Kades sudah lanjut usia kayaknya ya Pak Haji ya. 65 itu sudah 65, wajar bapak ibu. Matang. Yang muda pinter pak, tapi nggak bijak, itu bedanya. Kita ini bukan hanya butuh pintar memimpin itu, butuh kebijaksanaan. Ya, Baya, butuh kebijaksanaan. Coba lah lihat, pemimpin-pemimpin kalau kemudahan, gubernur kemudahan, pintar iya, tapi nggak bijak. Tapi begitu dia masuk usia matang, ya kayak Nabi. Nabi bisa aja pak umur salawat jadi rasul, dakwah bisa, tapi kemudahan umur 40. Dan saya perlu ingatkan, dakwah Nabi itu dakwah yang santun, dakwah yang rahmatan lil alamin. Bukan dakwah yang mencaci maki. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ada orang dakwah caci maki. Dianggap orang kalau dakwah mencaci maki pejabat gitu, nyaci maki pemerintah, itu benar? Enggak benar itu pak, enggak boleh. Karena ada hadisnya kan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, sama saja dia menghina Allah. Karena pemerintah adalah institusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemerintah. Minkum. Karena pakai kata minkum sampai Pak Kades, posisi Al-Qurannya sakral sekali, disebutkan dalam Al-Quran. Maka menghina Kades sama saja dengan menghina Allah. Barang siapa yang menghina pemerintah, dia akan dihinakan oleh Allah. Boleh mengkritik, boleh. Mengingatkan boleh, apalagi yang korupsi boleh, tapi ingat jangan menghina, apalagi ngajak umat melawan pemerintah, ndak boleh. Orang kira bapak ibu kalau melawan pemerintah itu benar, salah. Jadi kalau seandainya ada orang mendakwahkan agama, walaupun jubahnya sampai di tanah, tapi isinya ngajak melawan negara, ngajak melawan pemerintah yang salah, jelas dia sesat dan menyesatkan. Hadisnya begini, man kariha min amirihi syai'an falyasbir.
barang siapa yang benci sama pemerintahnya atau kebijakan pemerintahnya, sabar. Yang namanya pemerintah itu manusia biasa, betul nggak kira-kira? Pak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, manusia biasa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Wajar dong kita like and dislike. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Wajar. Mereka manusia biasa. Mau dipresidenin malaikat juga wajar. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Termasuk nanti 2024 siapapun yang terpilih. Ya siapa tahu yang terpilih jadi presiden saya. Ya siapa tahu dong. Tiba-tiba ada momentum tertentu. Wah, Presiden Suparman Abdul Karim. Keren amat saya ya. Pokoknya saya janjilah kalau saya jadi presiden, warga Sukadana tak bawa ke Istana Negara. Pengajian kita di sana, Pak. Nanti Pak Haji Edi Yusuf saya jadiin Menteri Dalam Negeri. Ya modal dong jadi kades kan, modal jadi kades jadi Menteri Dalam Negeri. Tapi siapa yang mau milih saya ya? Artinya Bapak Ibu, yang jadi presiden itu sudah ditakdirkan fi lauhil mahfuz. Ingat, perlu diingat. Saya jadi pendakwah sudah takdir dari Allah. Sudah ada catatannya. Pak Kades jadi Kades, Haji Edi Yusuf sudah ada takdirnya di lauhil mahfuz. Nggak bisa ditolak, nggak bisa. Kalau itu sudah takdir nggak bisa. Presiden apalagi Pak? Kan dia yang punya kuasa segalanya, raja presiden itu. Maka barang siapa yang tidak suka sama pemerintahnya, bukan melawan, tapi sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani sibron, karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak pemerintah, melawan pemerintah, melawan negara, walaupun cuma sejengkal, nggak banyak-banyak, cuma sejengkal Pak, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi nuduh pemerintah zalim, nuduh nih, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah. Ini perlu saya antisipasi karena ada saja yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Baik, umur 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. 53 Nabi mampir ke Kuba, mendirikan masjid. Jangan dikira masjid kita itu, masjid Nabi itu semegah ini, tidak. Masjid Nabi sederhana, Bapak Ibu. Maksudnya apa saya ngomong begini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Berhentilah dulu orang Islam ini Pak, bermewah-mewahan bongkar pasang masjid. Masjid udah bagus, bongkar lagi, bongkar lagi, bongkar lagi. Ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras, apalagi yang terdampak pandemi kan. Ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, ada yang nggak bisa ngelanjut kuliah. Kita bantu sesama kita. Ingat Bapak Ibu, pesan saya hari ini biar nggak jadi beban Pak Kades, hidup dalam bermasyarakat ini mending tangan di atas daripada tangan di bawah. Setuju apa setuju? Harus tangan di atas daripada tangan di bawah. Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Buktinya yang rumahnya gedong masih nerima PKH. Ya Pak ya, tepuk tangan. Ini kenyataan, nggak tahu malu namanya. Mentalitas miskin. Orang Indonesia ini kaya-kaya Pak, lagunya HP-nya Android semua. HP Android, kemana-mana selfie. Cuman saya heran lah, ngapa ibu-ibu tuh kalau selfie begini, mulut dipengot-pengotin 2 jari. Kalau bapak-bapak foto kan mantap, setia, 1 pasangan cukup. Tapi ketimbang emak-emak begini, tahu artinya nggak Bu? Begini ini artinya jadikan aku yang kedua. Ya ibu-ibu yang mau soalnya kemana-mana selfie, pengajian selfie, pestaan selfie, jalan-jalan ke Waikambas selfie, ke Mutun selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Jadi fitnah BLT itu Bapak Ibu. Karena ngapa? Banyak yang simpang siur pembagiannya, makanya jadi beban kepala desa. Jadi beban itu. Pembangunan infrastruktur tertunda gara-gara pembagian BLT.
Separuh kebagian, yang lain ngamuk. Semua kebagian, nggak cukup duitnya, mental miskin. Makanya coba kita begini, ngukurnya begini. Ada yang ngomong begini, enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Apa iya? Ya juga sih. Zaman dulu saya Pak nggak pernah pening mikirin beras. Saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang pening bapak ibu saya soalnya. Ya juga ya Pak. Cuman kita mikir bapak ibu. Zaman saya masih kecil, sebelum reformasi ya Pak. Zaman saya masih kecil, yang punya TV di kampung saya cuman kepala suku. Dusun di kampung saya itu namanya kepala suku Pak. Cuman kepala suku. TV-nya TV tabung, pakai aki. Lagi seru-serunya nonton, plek mati dia. Habis akinya. Zaman sekarang semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital, smart TV. Zaman saya masih kecil yang punya motor cuma satu orang di kampung saya. Zaman sekarang semua rumah punya motor. Semua rumah, bahkan kalau di Bandar Lampung, lihat di Bandar Lampung, semua perumahan penuh mobil. Satu rumah satu mobil. Bingung mau parkir di mana Pak? Tapi ngaku miskin. Kita ini nggak syukur Bapak Ibu. Kadang-kadang makanya begini, orang kampung sama orang kota masih dermawan orang kampung. Kalau orang kampung, saudara dari kota datang Pak, dari Bandar Lampung datang ke kampung, sibuk orang kampung, manjat kelapa, mau bikin santet, ngunduh nangka, udah ketahuan sayur gori, nangkep ayam dipancing-pancing sampai jagung, gak dapet, dibedil akhirnya dapet dia. Saudara dari kota nggak boleh kemana-mana sebelum makan. Itu orang kampung, tersinggung dia Pak. Kalau nggak mau makan di rumahnya, itu orang kampung. Dermawan orang kampung, padahal orang kampung rumahnya kayu. Di kampung saya masih kayu semua rumah Pak, rumah panggung. Masih rumah-rumah masih kayu Bapak Ibu, kayu tanam itu Pak. Atapnya masih seng, mobil nggak punya. Motor juga butut buat ke kebon, tapi orang kampung dermawan. Coba orang kampung main ke kota, dibikinkan teh baru setengah tesnya udah ditanya sama orang kota, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Pelit amat orang kota nih. Padahal kalau nggak sanggup masak kan, kayak orang kampung sibuk, ajak ke restoran guys, saudara dari kampung tuh. Kan begitu Bapak Ibu. Mengapa orang kota pelit? Bukan karena mereka miskin, karena banyak cicilan. Makanya hidup ini jangan banyak cicilan. Bu, apa kata dokter? Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka berhenti nyicil. Ini mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, lemari nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas? Jangan panasan hidup ini. Kalau panasan repot sendiri. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Susah hidup kayak gitu. Ayo lanjut. Umur 63 tahun Nabi kita wafat meninggal dunia. Zuhur lebih awal sekarang ya Pak. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu wafatnya Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nabi itu wafat sama lahirnya sama. Nah ini nurun ke umatnya. Makanya umatnya juga akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Maka Bapak Ibu harus ingat hari kelahiran masing-masing. Ada nggak yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, ini Minggu soalnya. Jangan-jangan hari ini matinya ya. Ya iya dong, harus siap-siap. Singkat cerita, Jibril datang mendampingi, Israel mencabut nyawa, dicabut nyawa pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Nah ini ilmu buat Bapak Ibu.
telapak kaki manusia itu kalau sudah melengkung, ujung jarinya sudah mulai melengkung, itu nggak lama lagi mati. Paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung siap-siap. Nah, mati itu kapan Pak? Wallahu a'lam, cuman Allah yang tahu. Tapi ada tanda telapak kaki. Orang mau mati makan itu hambar, campah, nggak ada rasa. Makanya Bapak Ibu udah dimakan belum kuenya? Masih ada rasa? Panjang umur. Kalau campah, 3 hari lagi nih kayaknya. Ngudut aja Pak, ngudut. Nih bapak-bapak yang ngudut cirianin. Kalau asapnya masih ngebul, panjang umur. Tapi kalau asapnya turun ke bawah, nah 3 hari lagi nih kayaknya. Siap-siap. Orang mau mati tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba yang nyender-nyender itu. Jangan-jangan. Kalau udah miring betul nggak bisa tegak lagi. Nah, jangan-jangan ini kayaknya. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Nah ini, begitu nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Apa bunyi wasiatnya? Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Kan sholat nggak bikin repot. Paling lama sholat itu 5 menit loh. Kalau cepat Pak 2 menit. Dan sholat nggak bikin repot. Zuhur wayahnya istirahat. Asar selesai kerjaan. Kuli bangunan aja jam 4 selesai kerjaan. Maghrib udah sampai rumah. Isya kita mau istirahat. Subuh kita bangun. Dan sholat nggak terbebani. Saya belum pernah ngelihat orang habis sholat ngap-ngapan. Kenapa Pak? Capek habis sholat, nggak ada. Orang kerja ngap-ngapan banyak. Orang lari ngap-ngapan banyak. Orang makan ngap-ngapan ada. Habis bakso 5 mangkok, ngap. Nggak bisa napas lagi, mati malahan. Sholat nggak ada yang bikin capek. Sholat. Jaga waktunya. Bagusnya di awal. Jangan sampai kayak kata orang. Sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok Isya-nya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo qadaan Pak jam 8 salat subuhnya. Tapi benar. Kalau salat di luar waktu, adaannya ganti qadaan. Salat subuh jam 7 Pak, ya jangan adaan nggih qadaan. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Coba kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Jamak total, hancur sholat. Orang Jakarta lebih hebring, apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Rasain. Balik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Nabi kemudian berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Nah, sekarang kita ngegoreng emak-emak nih di ujung nih. Kata Nabi, takutlah akan wanita. Mengapa? Karena wanita kebanyakan masuk neraka. Ini bukan kata saya, Nabi loh. Atola'tu fin nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi, dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka perempuan. Apa sebab perempuan masuk neraka? Karena perempuan gak syukur sama suami. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis.
jijai bajai najong tralala. Ya wanita modern begitu Pak, sama lakinya sayang sama duitnya doang, nggak sama orangnya. Makanya ibu-ibu mau masuk surga enggak? Tak ajarin. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah segitu mah. 5 juta nerimo, 500.000 sebulan nerimo lah nelongso. Cuman 50.000 sebulan is okay wae aku rapopo. Ya jangan ge Pak. Perempuan paling gampang masuk surga. 1, idza shallat khamsaha, salat 5 waktu. 2, wa shamat syahraha, puasa Ramadan. 3, wa ata'at ba'laha, taat suami. Kemudian yang keempat, wa hafizat farajaha, yang keempat jaga aurat. 1 salat, 2 puasa, 3 taat suami, 4 jaga aurat. Cuman 4 pertanyaan di akhirat nanti. Saya cuman pengen mewakili malaikat nanya dulu lah. Bu, udah sholat 5 waktu, sholat, Ramadan puasa, sama suami taat, jangan ragu-ragu jawabnya ya, taat, auratnya dijaga, kehormatan dijaga, tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, ibu-ibu dijamin masuk surga dari pintu mana surga mana saja yang dia mau masuk. Allahumma amin. Wanita tuh gampang masuk surga, tinggal taat suami. Pengen masuk neraka gampang juga, tak ajarin Bu. Kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau ibu-ibu pengen cepat masuk surganya, ada lagi caranya Bu. Ibu-ibu pandai melayani suami. Apalagi malam Jumat, jreng jeng, teng teng teng, munaroh kata lakinya, Bang Ocit pulang, prepet prepet prepet, kode tuh. Kata anaknya, apa sih bapak ini? Padahal kode. Ibu-ibu nyambung, langsung tinggalkan TV, masuk kamar, dandan yang cantik, bedak sekotak habis nggak apa-apa. Pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kuku, pakai lipstik yang merah menyala. Ini ibu-ibu ini sering kebalik Pak, ibu-ibu ini pengajian pakai bedak semua kan, kondangan pakai lipstik semua, ke pasar pakai minyak wangi, ketiban tidur sama lakinya bau balsem, campur autan lagi ya, payah ibu-ibu mah. Dandan yang cantik Bu, begitu suami masuk kamar, ini pelajaran agama juga loh. Pakai bajunya lekton, kalau kata orang Jawa singkele eketokan, you can see. Pakai celana pendek, ingat langsung praktek ya, langsung praktek. Nanti di rumah begini, saya geser dikit gak apa-apa, langsung praktek. Kalau suami masuk kamar, tangan di dada begini Bu, ingat loh. Kalau nggak ingat nonton di YouTube nanti ya. Tangan di dada, kaki kanan majuin ke depan, kaki kiri sejajar dengan badan, diangkat tumitnya, nah begini, dagunya diangkat, matanya melotot, persis Meriam Bellina. Keren. Kalau ibu-ibu kayak gitu cepet banget masuk surganya. Kan perempuan gampang cari pahala. Ibu-ibu ini ya Bu, cium tangan suami saja pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad di Ka'bah. Apalagi suaminya hitam Bu, kayak Hajar Aswad, kayak pantat wajan itu. Persis Hajar Aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju, 1 baju suami yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa, nyuci baju aja, bersih lagi dosanya nanti. Ustadz, bajunya sudah bersih semua. Tanya lakinya, Pak, apa? Kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan dia Pak, ternyata nyuci kolor. Enak perempuan, cari pahalanya enak, pokoknya nurut aja sama suami. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Nabi mengucapkan kalimat as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati
ummati ummati umatku umatku umatku. Wafatlah Nabi di waktu duha Senin 12 Rabiul Awal dan dimakamkan pada malam Rabu karena malaikat giliran menyolatkan. Tapi ingat, hanya jenazah Nabi ya Pak yang boleh tertunda agak lama. Senin sampai malam Rabu kan agak lama tuh. Dimakamkan pada malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah, istri beliau sendiri. Makanya ibu-ibu sumbang saran buat ibu-ibu, kalau suami mati Bu, kuburkan di kamar ibu-ibu sendiri. Sorry kata mama Bu. Sorry Pak, udah hidupnya nyusahin, mati malah masih ditungguin.